Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 2D akan melakukan wawancara dengan topik strategi pembelajaran bersama narasumber Bapak Utomo Gunawan yang merupakan guru bahasa Indonesia. Strategi pembelajaran adalah seni untuk merencanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bagaimana strategi pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Gunawan? Mari kita simak. Ya, baik teman-teman, saat ini saya sudah sedang bersama Bapak Utomo Gunawan atau biasa dipanggil Bapak Gunawan. Beliau merupakan guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Purwokerto. Pak Gunawan, kira-kira apa target dari pembelajaran Bapak dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia tersebut? Seperti misalnya, apakah ada target perubahan perilaku dari siswa dan sejenisnya seperti itu, Pak? Tercapainya standar kompetensi kelulusan siswa, yaitu kompetensi yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian sebelum melakukan pembelajaran, kira-kira apa strategi Bapak untuk mencapai dari tujuan pembelajaran tersebut, Pak? Menentukan strategi pembelajaran yang meliputi ada 5 strategi, yaitu strategi discovery learning, kemudian inquiry learning, problem based learning, project based learning, dan yang kelima yaitu scientific learning. Nah, dari kelima itu dipilih salah satu yang sesuai untuk sebuah materi pelajaran. Menurut Bapak, apakah karakter dari siswa dalam suatu kelas itu sama semua atau berbeda semua? Karakter seorang siswa dalam sebuah kelas tentu berbeda-beda. Artinya, misal begini, dalam satu kelas berjumlah 35 orang siswa. Tentu mereka punya karakter yang beda-beda. Artinya, 35 kepala atau 35 orang siswa, karakternya berjumlah juga 35 orang siswa. Dan tentu saja karakter berbeda karena mereka berasal dari lingkungan, kemudian keluarga yang berbeda-beda pula. Karena jelas ada pengaruhnya antara lingkungan, teman bermain, dan sebagainya. Nah, menurut Bapak kan tadi karakter siswa itu bermacam-macam ya Pak, berbeda-beda dalam suatu kelasnya. Jadi menurut Bapak, apa metode yang paling cocok untuk menghadapi dari karakter siswa yang bermacam-macam itu? Seperti misalnya cuma metode ceramah aja atau metode ceramah sekaligus diskusi? Metodenya, karena siswa tadi dalam satu kelas punya karakter yang berbeda, kembali lagi seperti yang tadi saya katakan, disesuaikan dengan materinya. Karena di SMK itu ada teori dan juga ada praktek. Nah, siswa yang dengan karakter yang mungkin susah untuk diajak berdiskusi, tapi dia sebetulnya punya kemampuan dalam bidang menata, misalkan, tentu saja kita gunakan tadi metode praktek atau latihan, tidak sekedar diskusi, tapi juga ceramah. Nah, untuk ceramah itu hanya sebagai pengantar bagaimana siswa agar bisa melakukan kerja atau praktek yang benar seperti yang diinginkan oleh tujuan dari materi pelajaran. Apakah Bapak menggunakan kerangka acuan taxonomy Bloom seperti siswa harus bisa menganalisa permasalahan, siswa harus bisa menyimpulkan dari pembelajaran dan sejenisnya dalam melakukan pembelajaran bahasa Indonesia, Pak? Ya, tentu saja semua teori atau semua metode itu digunakan seperti tadi, tergantung pada materi yang akan kita ajarkan. Bagaimana cara Bapak mengevaluasi sebuah pembelajaran agar bisa dikatakan bahwa pembelajaran itu berhasil atau tidak seperti itu? Jika materinya berupa kesalahan berbahasa, maka siswa diberi sejumlah kalimat atau contoh-contoh paragraf yang di dalamnya terdapat kata atau mungkin kalimat yang salah. Nah, ketika siswa itu mampu mengoreksi atau membetulkan kalimat yang salah, kalimat yang sebetulnya tidak baku atau kata-kata yang tidak baku, maka siswa tersebut dianggap atau bisa dikatakan sebagai sudah menguasai materi pelajaran tersebut. Nah, kalau dari berdasarkan hasil evaluasi tadi ya Pak, siswa itu kira-kira lebih mudah menggunakan metode belajar yang seperti apa? Misalnya seperti hanya ceramah saja, atau ceramah kemudian dilanjut dengan diskusi, atau ceramah diskusi dan dilanjut dengan praktek dan jenisnya begitu. Ya, semuanya tentu bisa saja kita gunakan, ya kan awalnya ceramah tadi. Ceramah itu hanya sebagai pengantar. Kemudian nanti ada penugasan. Jadi ini sudah 2 strategi kan, dari ceramah, penugasan, misalkan membuat tadi mengoreksi atau membetulkan kalimat yang salah atau kata yang tidak baku dari sebuah teks bacaan. Itu berarti kan sudah penugasan. Kemudian nanti setelah itu berarti siswa paling tidak berarti kan ada menganalisis. Dari analisis tersebut kita tahu bahwa apa yang sudah mereka analisis atau mereka amati dari kesalahan berbaca itu, bahwa mereka sudah mampu atau belum. Ketika mereka sudah berhasil, ya minimal misalkan 90% atau 75%, bisa dikatakan siswa itu sudah bisa memahami materi pelajaran tentang kesalahan berbahasa. Kesimpulan pada wawancara tersebut adalah strategi yang digunakan oleh narasumber meliputi 5 strategi dan dari kelimanya dipilih salah satu yang sesuai dengan materi pembelajaran. Dalam strategi yang digunakan beliau terdapat juga metode. Metode tersebut tergantung dengan materi yang disampaikan. Metodenya juga berbeda-beda sesuai dengan karakter siswanya masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.